Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang agak rame ya mengenai heboh uji coba vaksin TB. Ya sebenarnya yang tepat bukan uji coba, tapi uji klinis gitu ya, clinical trial. Jadi saya mau membahas satu aspek yang mungkin belum banyak dibahas oleh rekan-rekan, yaitu penemuan mengenai antigen yang menjadi salah satu komponen penting dalam vaksin ini gitu ya. Jadi saya akan bahas mengenai protein MTB39A ya, merupakan bagian dari vaksin TB yang namanya M72ASO1E. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat cara kerja vaksin umumnya seperti apa sih gitu kan. Mekanisme umumnya adalah kita suntikan antigen gitu ya ke tubuh kita. Lalu harapannya akan muncul antibodi, dan antibodi nanti akan bisa menghambat atau menyergap gitu ya kuman yang mau menginvasi kita, apakah bakteri atau virus gitu ya. Nah, seperti apa sih vaksin yang ada sekarang terhadap TB? Memang kita sekarang punya vaksin BCG ya, yang cukup efektif untuk melindungi anak dari TB. Tapi sayangnya tidak pada saat dewasa. Bedanya apa sih antara Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium bovis? Dua-duanya Mycobacterium, cuma BCG itu dibuat dari Mycobacterium bovis gitu ya. Jadi Mycobacterium yang bisa menimbulkan penyakit pada hewan gitu ya. Dan itu dibuat. Nah, harapannya sih karena dia mirip gitu ya, sama-sama Mycobacterium, kalau disuntikan pada manusia bisa menghambat terjadinya atau melindungi dari terjadinya TB gitu. Tapi memang sampai saat ini kita masih menggunakan BCG dan belum ada vaksin yang menggunakan bagian dari MTB, Mycobacterium tuberculosis, karena kan sebetulnya itu yang menjadi penyebabnya. Cuma kalau kita menggunakan itu dengan cara yang sama seperti BCG ya, kita risikonya tinggi banget gitu kan. Kalau misalnya lolos misalnya itu jadi penyakit beneran gitu ya. Nah, makanya gimana nih caranya menggunakan materi ini tanpa membahayakan gitu ya. Nah, jadi sampai sekarang memang belum ada vaksin yang menggunakan MTB sebagai komponen vaksin. Penularan TB itu gimana sih gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, misalnya nih ada orang yang pasien tuberkulosis, dia punya gejala, dia akhirnya buang sputumnya tempat terbuka, akhirnya ke bawah angin gitu kan, atau dihirup oleh temannya atau saudaranya atau orang lain gitu ya. Itu dalam dahak itu kan ada bakteri-bakteri Mycobacterium tuberculosis ya kan. Nah, ketika nanti bakteri tersebut kehirup gitu kan, akhirnya nanti dia bisa masuk ke dalam paru. Dalam paru itu ada sel namanya alveolar macrophage, jadi sel imun yang dia akan memfagositosis segala macam benda asing gitu kan. Nah, harapannya ketika di fagositosis itu kuman atau virus itu akan dihancurkan gitu kan, Tapi Mycobacterium tuberculosis ini justru dia bisa hidup tuh dalam fagosom, dalam lingkungan di mana dia seharusnya dihancurin gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tempat sampah ya, insinerator gitu ya, itu kan seharusnya kalau masuk insinerator kan dia bisa akan rusak. Tapi ternyata si Mycobacterium ini tuberculosis ya, dia punya jalan sehingga dia tidak mati ya, tapi dia ngendep aja di situ gitu kan. Nah, jadi ini yang menjadi tantangan kita nih ketika dia sudah masuk ke dalam sel. Nah, kalau sudah masuk ke dalam sel, tentu ini menjadi masalah dan tantangan yang pertama. Karena apa? Antibody, kalau misalnya kita buat vaksin dan kita hanya fokus membuat antibodinya aja gitu ya, supaya antibodinya muncul, ya dia hanya bisa menyergap kalau si bakteri atau virusnya masih on the way, masih dalam perjalanan menuju sel kita. Tapi pertanyaannya kan, ketika sudah masuk dalam sel kita, apa yang bisa diperbuat? Kan udah masuk dia ke dalam sel tubuh kita. Artinya kalau misalnya kita bicara maling gitu ya, mungkin polisi masih bisa menangkap ketika masih di luar rumah penduduk misalnya gitu kan, dikejar masih dalam jalan-jalan umum gitu. Tapi begitu sudah menyelinap masuk dalam rumah penduduk, gimana kita bisa mengenalinya, rumah yang mana nih yang ada malingnya kan gitu kan. Jadi tidak bisa menyergap bakteri yang sudah ngumpet gitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ya, karena mayoritas kasus ya, orang-orang yang telah terpapar MTB itu dia apa yang disebut dengan TB laten gitu ya, tuberkulosis yang laten. Jadi mayoritas orang yang terpapar ya 90-95% itu tidak menunjukkan gejala TB, tapi dia sudah terpapar, atau bahkan mungkin jangan-jangan sudah ngumpet juga itu bakteri dalam tubuhnya gitu ya. Sementara sekitar 5-10% itu yang beneran menjadi tuberkulosis. Tapi jangan lupa, dari yang mayoritas laten itu juga sebagian bisa reaktivasi dan menjadi TB juga gitu. Dan itu yang menjadi tantangan kita di sana gitu ya. Karena kalau sudah ngumpet seperti ini, ya kalau kita bisa punya antibody juga nggak gitu ngaruh gitu kan. Nah, berarti kan artinya tantangan yang kedua ini, bisa nggak nih MTB yang sudah ngumpet ini bisa dikendalikan agar jangan sampai muncul gitu ya. Karena kalau dia sampai muncul,
ya akhirnya kan dia jadi sakit gitu kan, jadi nggak produktif lagi gitu. Nah memang ada beberapa faktor yang bisa jadi aktif, apakah dia karena sel imunnya makin melemah karena faktor usia misalnya, atau misalnya karena malnutrisi atau nutrisi yang kurang sehat, asupan yang kurang gitu ya, sehingga sel imunnya juga menjadi tidak optimal, itu menjadi reaktivasi. Nah memang menjadi pertanyaan adalah vaksin solusinya bukan gitu ya. Nah untuk bisa menjawab ini ada beberapa informasi ini yang saya akan sampaikan. Ini saya mohon maaf kepada rekan-rekan awam gitu ya. Mungkin ada istilah-istilah saintifik yang mungkin agak jarang didengar, tapi saya berusaha menjelaskannya. Mudah-mudahan ini masih bisa masuk gitu ya. Tapi saya juga berharap rekan-rekan mahasiswa, misalnya mahasiswa biologi, mahasiswa imunologi, baik S1 maupun S2, S3 yang sedang mendalami konsep imunologi, mudah-mudahan tidak melihat ini terlalu mudah gitu ya, tapi bisa membantu dalam upaya menjelaskan kepada orang awam. Yang pertama adalah bagaimana mekanisme molekulernya, yaitu kita tahu ini paper yang cukup lama bahwa ternyata pentingnya interferon gamma. Ya, ini ada paper yang judulnya Essential Role, jadi pentingnya interferon gamma ini. Lalu jadi pertanyaan bagaimana membuktikan bahwa interferon gamma ini kok jadi resisten? Interferon gamma ini kok bisa menjadi molekul yang sangat penting untuk kita bisa resisten terhadap tuberkulosis, ya bisa ngelawan tuberkulosis. Ini gimana ceritanya? Nah, ini kan pertanyaan penelitian. Makanya jangan lupa dalam video saya sebelumnya mengenai bertanya itu nggak mudah loh. Itu adalah pidato Prof. Stella ya di acara Wisuda Yarsi. Silakan dicek video saya gitu ya. Dan juga di Yarsi TV untuk video lengkapnya. Jadi bagaimana ini mereka menjawabnya gitu ya? Apakah memang betul nih interferon ini penting? Jadi mereka menggunakan dua macam mencit. Yang pertama mencitnya adalah mencit normal, ya gennya normal semua, genomnya normal. Yang kedua mencit yang sudah dihilangkan, sudah dimanipulasi gen interferonnya. Jadi mencit ini nggak bisa memproduksi interferon. Oke? Lalu dua-duanya dipaparkan dengan Mycobacterium tuberculosis. Lalu ditanya, kira-kira beda nggak? Ternyata beda banget. Jadi mencit yang tidak punya interferon itu banyak banget koloni-koloni Mycobacterium yang muncul gitu. Sementara kalau dia masih normal masih bisa mengendalikan gitu. Nah, jadi gimana sih cara kerja interferon? Interferon itu kan sebetulnya semacam kayak hormon ya. Dia adalah sitokin yang muncul gitu, bisa diinduksi dalam sel tubuh kita untuk melawan infeksi gitu ya. Nah, cara kerjanya ini meliputi apa yang disebut dengan sel T. Ya, sel T, jadi sebetulnya kan sel limfosit ya. Sel limfosit itu bagian dari sel darah putih, kan ada sel darah merah dan sel darah putih. Sel darah merah itu penting untuk transportasi oksigen. Sel darah putih itu adalah sistem kekebalan tubuh kita. Sel darah putih komponennya banyak banget macam selnya, tapi mungkin kita bisa ingat yang sel T, T kayak tono gitu. Karena ada juga sel B, ya, limfosit sel B kayak Bambang. Nah, yang Bambang ini itu dia bisa menimbulkan atau memunculkan produksi antibodi gitu ya. Nah, memang kalau kita bicara vaksin sebetulnya dua sih yang kita harapkan. Sel B-nya bisa produksi antibodi, tapi juga terutama sel T-nya nih. Sel T-nya juga penting. Nah, sel T itu ada dua rasa gitu ya. Sel T asisten sama sel T pembunuh ya. Sel T asisten disebut dengan CD4, sel T pembunuh adalah CD8 ya. Nggak usah dihafalin sih sebetulnya gitu kan. Tapi intinya begini, interferon gimana sih gitu. Jadi interferon itu akan muncul ketika sel T ini aktif gitu. Karena apa? Karena dia ada positive feedback gitu ya. Jadi kalau misalnya dia banyak interferon, semakin banyak pula nanti sel T itu jadi aktif dan sel T bisa melakukan tugasnya. Jadi sel T yang ini kita penting nih untuk diingat gitu ya. Jadi komponen inilah yang bisa mengendalikan tuberkulosis tadi itu. Makanya tadi kan paper sebelumnya menunjukkan interferon penting kan. Nah, mekanismenya adalah karena nanti ini sangat terkait dengan efektornya, yaitu yang eksekutornya. Jadi interferon kan sebetulnya kan memberikan sinyal gitu, sinyal perang misalnya gitu. Tapi kan harus ada prajuritnya. Nah, prajuritnya siapa? Ya ini sel T, terutama sel T pembunuh. Oke? Jadi kunci penyembuhan TB sekali lagi harus aktifasi sel T limfosit dan juga harus bisa menginduksi interferon gamma. Nah, ini mungkin konsep yang mudah-mudahan bisa saya jelaskan dengan sederhana, mudah-mudahan ya. Jadi sel T ada dua, ada sel T asisten, ada sel T pembunuh. Sel T asisten dia bisa membantu produksi antibodi oleh sel Bambang, sel B ya, sel Bambang tadi limfosit B. Nah, tapi yang menarik adalah yang sel T pembunuh, itu CD8 cytotoxic T cell gitu ya, atau dia punya
proteinnya CD8. Jadi si sel T ini punya reseptor di permukaan di permukaan selnya gitu ya. Lalu hubungannya gimana nih dengan pengendalian TB? Jadi si sel T pembunuh dia bisa membasmi sel kita yang sudah terinfeksi virus atau terinfeksi oleh siapa? Oleh bakteri, termasuk Mycobacterium tadi itu, gitu kan? Cuma tadi kan konsepnya adalah si Mycobacterium itu kan sudah ngumpet di dalam ini kita kan, ngumpet dalam sel kita. Kalau udah ngumpet dalam rumah, gimana sel T ini bisa tahu? Gitu ya. Jadi cara tahunya adalah dengan cara begini. Jadi reseptor yang dimiliki oleh sel T tadi itu harus bisa mengenali peptida kuman. Jadi kalau ada maling masuk, itu minimal rambutnya atau bagian dari bajunya atau mungkin jarinya ya atau kakinya gitu ya. Itu terlihat di dinding luar rumah. Nah, cuma dia harus dipangku oleh protein namanya MHC atau HLA. Nah, nggak usah dihafalin, itu sebetulnya major histocompatibility complex atau human leukocyte antigen. Itu semacam protein kayak mangkok gitu ya, makanya gambarnya kayak mangkok gitu ya. Nah, si peptida dari ini harus nempel di mangkok ini gitu. Nah, dia kalau misalnya bisa dipajan ya, potongan dari si Mycobacterium bisa dipajan. Nah, ini yang lingkar merah itu kan menunjukkan kotak HLA, dia sedang memangku segitiga hitam bagian dari si kuman Mycobacterium di sini. Nah, ini ketika dia dikenali oleh T cell receptor, terutama oleh sel T pembunuh, dia akan aktif nih sel T pembunuhnya. Dia akan mengeluarkan sekali interferon, mungkin sekali manggil teman-temannya yang lain, dan dia mulai bekerja untuk membasmi sel tubuh yang telah terinfeksi tadi itu. Supaya apa? Kalau nanti memang di dalamnya betulan ada ada bakteri, ada virus, mereka juga bisa ikut terbasmi juga gitu ya. Nah, jadi emang pertanyaannya adalah kira-kira apa nih bagian tubuh dari Mycobacterium tuberculosis ini yang bisa kita cari, yang bisa dikenali oleh sel T gitu ya. Karena mungkin nggak semua bagian dari tubuh si Mycobacterium itu kan bisa dikenali secara imunologi gitu ya, secara immunity. Makanya kita harus cari, ini masih tanda tanya yang mana gitu. Nah, sampai muncul paper ini. Nah, ini yang akan saya bahas nih, paper ini. Jadi paper ini terbit di tahun 1999, kurang lebih waktu yang sama ketika saya publikasi paper saya pertama ya di Nature Biotechnology. Itu saya juga ternyata setelah saya baca menggunakan teknik yang kurang lebih sama gitu. Jadi memang zamannya gitu ya. Memang cukup lama, ini udah berapa tahun yang lalu ya, tahun 90 ya, tahun sekitar awal 2000-an lah gitu kira-kira. Nah, jadi di sini ada fun fact ya, ada hal yang menarik bahwa peneliti ini berasal dari industri. Nah, gitu ya. Jadi dari Corexo Corporation dan juga dari SmithKline Beecham Biologicals di Belgia. Nah, sekarang kita tahu SmithKline merger dengan Glaxo sehingga jadi GlaxoSmithKline, dan mereka yang juga mengakuisisi Corexo Corporation sehingga menjadi perusahaan vaksin yang cukup besar gitu ya. Oke. Nah, jadi gimana nih dari paper ini, apa yang bisa kita lihat? Kita lihat adalah begini. Jadi ternyata di paper ini ada 3 hal yang mereka berusaha buktikan. Nah, ini pentingnya nih bertanya ya dalam penelitian tuh, apa research questionnya gitu ya. Gimana caranya menemukan antigen MTP sebagai kandidat vaksin gitu. Karena kan selama ini kan pakainya BCG, itu kan dari Mycobacterium bovis, bukan dari Mycobacterium tuberculosis ya kan. Nah, bagaimana nih bisa menemukannya? Tekniknya apa yang mereka pakai? Nah, yang kedua, bagaimana antigen ini bisa menginduksi interferon gamma enggak? Karena kunci kan interferon gamma itu harus muncul, harus terinduksi gitu ya. Sehingga bisa menstimulasi sel limfosit pembunuh CD8 T cell gitu kan, sitotoksik ya kan. Dan yang terakhir, apakah ini kalau kita gunakan protein tadi itu yang bisa menginduksi interferon gamma itu bisa melindungi mencit nggak dari tuberkulosis gitu ya. Oke, kita mulai yang pertama. Jadi caranya adalah untuk menemukan protein yang bisa memunculkan sistem reaksi imun itu adalah menggunakan 2 sumber. Yang pertama adalah dari pasien tuberkulosis. Ya, jadi pasien tuberkulosis tentu di tubuhnya banyak sekali antibodi ya yang muncul. Memang antibodi itu tidak cukup mampu untuk mengeliminasi karena sel kuman ini dari dalam. Tapi karena pernah masuk di awal, akhirnya kan muncul antibodi. Tapi anyway, antibodi ini penting untuk bisa mengenali kira-kira protein dari si tumor dari Mycobacterium ini bisa dikenali apa tidak. Jadi mereka gunakan serum dari pasien. Yang kedua, mereka gunakan
mereka membuat library dari patahan-patahan genomnya si Mycobacterium. Jadi Mycobacterium kan dia punya genom tuh. Nah, itu dipecah-pecah gitu kan. Enggak gitu besar sih, mungkin cuma sekitar 4 sampai 5 megabasa gitu ya. Jadi sekitar 4.000 nukleotida. Manusia itu punya sekitar, manusia itu ada 3 miliar. Kalau dia cuma sekitar 4 sampai 5.000. Jadi lumayan kecil sebetulnya. Nah, itu dipecah-pecah gitu kan. Nah, harapannya dari setiap pecahan DNA itu kan nanti bisa dimasukkan ke dalam plasmid. Plasmid itu kayak gelang gitu. Dan nanti harapannya mungkin ada sebagian dari patahan itu bisa muncul protein, ada ekspresinya gitu ya. Oke. Nah, library itu ditransformasikan ke bakteri sehingga setiap satu bakteri punya satu plasmid dan setiap satu plasmid punya satu patahan fragmen dari Mycobacterium tuberculosis tadi itu. Nah, harapannya sebagian akan muncul proteinnya. Jadi setelah mereka tumbuhkan itu koloni bakteri gitu kan, lalu pelan-pelan ditaruh ke atas saring gitu kan, kertas sari itu ditempelkan ke situ, lalu dilepas pelan-pelan kertas sarinya, lalu dipaparkan ke antibodi. Nanti kan terlihat tuh antibodi akan mengenali koloni yang mana. Nah, kalau dalam ini katanya ada 3 koloni kan, ada gambar 3 titik gitu kan. Nah, setiap 3 koloni itu dicari padanannya. Kira-kira daerah mana tuh yang ada koloni bakterinya. Berarti kan itu koloni bakteri yang membawa satu fragmen dari Mycobacterium tuberculosis kan, gitu. Nah, dari situ mereka bisa cek kalau plasmidnya bisa diambil, kan bisa di sequence. Nah, muncul deh sequence-nya. Ternyata itu ada 3 gen, ada 3 keluarga, 3 anggota keluarga. Makanya mereka sebutnya MTB 39. Kenapa disebut 39? Karena setelah mereka hitung panjang asam amino untuk membuat gen ini sekitar 39 kilodalton ya, teoritis sekitar 39 kilodalton. Nah, tentu mereka juga melihat apakah ini di semua macam Mycobacterium. Ternyata tidak semua Mycobacterium, hanya Mycobacterium yang relevan dengan tuberkulosis. Jadi tidak ada di Mycobacterium lepra misalnya, tidak ada. Karena kan beda penyakit. Jadi ini menunjukkan spesifisitas gitu ya. Oke. Nah, lalu pertanyaannya, si protein ini ya 39 kilodalton ini lokasinya di mana? Di dalam bakteri atau di luar bakteri, di sekresi gitu. Karena memang ingat, kita ingin supaya protein ini bisa dipajan gitu kan, dipajan. Nah, tapi kalau misalnya dia disekresikan, ya berarti kan dia kan nggak nempel ke sel inang kan gitu kan. Nah, jadi makanya kita pengen tahu nih kira-kira di mana. Jadi di sini mereka melakukan uji coba. Lihat ada 2 panel ya, kiri sama kanan, A sama B. Lihat panel A sama B. Panel A itu adalah ada beberapa sumur di sini, ada beberapa jalur ya, 1, 2, 3, 4, 5. Fokus yang 1 sama 2. Yang jalur 1 itu adalah protein yang berasal dari si Mycobacterium. Yang jalur 2 itu adalah protein yang disekresikan oleh Mycobacterium. Jadi di luar Mycobacterium. Kalau kita lihat ada sinyal, ada garis gitu ya, itu yang di jalur 1 tapi tidak di jalur 2. Nah, itu mengindikasikan bahwa si MTB 39 lokasinya ada di dalam si Mycobacterium. Nah, yang 2 kan nggak ada nih. Nah, ini kadang-kadang ini beneran nggak ada apa jangan-jangan nggak dikasih protein kan gitu kan. Nah, untuk membuktikan bahwa sebetulnya ada protein di situ, mereka gunakan antibodi yang lain yaitu terhadap 85B. 85B adalah protein dari Mycobacterium, tapi dia lokasinya di luar dan juga di dalam. Kalau di luar pasti di dalam juga. Dan ternyata mereka bisa melihat di panel B bahwa ternyata ada muncul. Jadi di jalur 2 muncul ada sinyal. Nah, ini menunjukkan bahwa nomor 2 itu ada proteinnya juga gitu ya. Jadi bukan sekedar dikosongin gitu ya, supaya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti. Jadi ini contoh yang bagus dalam melakukan eksperimen. Jadi sekarang kita tahu, oh berarti Mycobacterium ini yang MTB39 lokasinya ada di dalam. Nah, lalu pertanyaannya yang kedua nih, apakah Mycobacterium 39 ini itu ketika diinternalisasi oleh sel bisa menginduksi interferon gamma nggak dan menstimulasi sel limfosit CD8 nggak gitu kan. Nah, jadi mereka merekrut 2 macam orang, semuanya orang sehat, makanya pada berdiri semua. Tapi orang sehat yang kuning, orang sehat yang hijau, bedanya apa? Orang sehat yang kuning itu jadi orang sehat itu maksudnya dia tidak ada gejala TB sama sekali ya. Tapi orang sehat yang kuning itu dia ternyata kalau dicek dari kulitnya itu ada reaksi itu, namanya tes Mantoux, masih ingat ya. Nah, itu disebut PBD positif gitu. Sementara yang hijau dia sama sekali nggak ada reaksi di kulitnya ya, jadi aman gitu. Nah, konsepnya adalah kalau misalnya dia sudah ada reaksi, berarti dia sudah punya itu CD8 yang bisa mengenali
some TB. Jadi apa namanya bagian dari MTB gitu ya, Mycobacterium tuberculosis. Walaupun dia sebetulnya tidak menunjukkan gejala, tapi dia punya CD8 itu, CD8 positif, ya kan? Oke. Nah, pertanyaannya, kalau saya menggunakan protein MTP39 bisa mensimulasi nggak? Bisa mensimulasi interferon gamma tidak? Nah, kita bandingkan nih antara dua kelompok. Jadi konsep sains itu adalah perbandingan, ya, sudah dibandingkan. Dan perbandingan apple to apple. Oke, jadi sama-sama orang sehat, bedanya dari reaksi kulitnya. Dan setelah dicek, ternyata reaksi interferon gammanya akan melejit gitu ya ketika diberikan tadi, ketika sel dari orang ini diberikan tadi MTP 39. Nah, ini menunjukkan berarti MTP 39 ini bisa dipajan di luar permukaan sel sehingga bisa dikenali oleh sel T. Nah, ini menjadi satu kunci. Nah, pertanyaan terakhir, kira-kira bisa nggak itu dipakai untuk melindungi mencit? Jadi caranya gimana? Jadi ada dua macam mencit. Mencit yang dikasih vaksin MTP39 ini menarik nih. Gimana MTP39-nya nih diberikan? Jadi MTP39 diberikan dalam platform vaksin DNA. Ini kayaknya waktu itu mereka lagi berusaha mengembangkan mungkin ya. Jadi yang diberikan itu bukan protein MTP39 tapi DNA-nya. Jadi nanti begitu dimasukkan ke dalam mencit, nanti mencit akan memproses DNA-nya menjadi RNA, menjadi protein, gitu ya. Oke. Nah, ternyata cukup menarik. Jadi kalau tidak diberikan apa-apa, hanya salin aja air garam atau dikasih kosongan gitu ya, vektornya doang gitu kan, tapi nggak ada konten dari si MTP39, banyak terjadi banyak koloni tuberkulosis. Tapi kalau misalnya diberikan vaksin DNA tadi itu MTP39A ini kan artinya dia diberikan vaksin DNA, sekitar separuhnya jumlah tetap kena tuberkulosis tapi cuma separuh jumlah koloninya. Nah, BCG dia bisa mereduksi juga. Nah, emang waktu itu BCG masih lebih bagus dong, belum bisa menggantikan gitu. Ya inilah yang menarik karena kan ini pertama kali ini yang ada. Cuma mungkin karena platform DNA ini juga kurang efektif juga ya. Karena apa? Karena kan kalau DNA dimasukkan, dia masih harus diproduksi menjadi RNA, lalu diproduksi lagi menjadi protein, sehingga agak kepanjang. Sementara bakteri sudah masuk, gitu ya. Nah, ini cukup menjanjikan. Jadi rekan-rekan, kalau kita bicara upaya penanggulangan TB, memang karena kumannya sudah masuk ke dalam sel tubuh, itu jadi tantangan. Antibodi mungkin nggak cukup, itu bisa menyelesaikan, gitu kan? Oke. Nah, sementara kita masih harus mengengage dari sel T. Kenapa? Karena sel T ini dia bisa menghancurkan produser dari bakteri maupun virus ini, atau bakteri dalam hal ini ya, Mycobacterium tuberculosis. Nah, berarti salah satunya adalah tadi MTP39 ini. Nah, jadi kalau misalnya dia bisa katakan kita vaksin gitu ya, itu kan berarti akan ditelan ya oleh sel dendrit. Karena di otot kita ini banyak sel dendrit gitu kan. Nah, sel dendrit dia akan internalisasi, lalu dia akan pajankan dengan HLA dia pajankan di permukaan sel peptida dari MTP39, dan itu mudah-mudahan bisa dikenali oleh sel T. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada kuman beneran gitu ya, dan akan dia berusaha ngumpet, tapi kan ada dipajankan tuh di permukaan sel, dia bisa mengenali dan nanti untuk membasmi sel yang telah terinfeksi ini. Dan ini salah satu kuncinya tadi, dia mampu juga muncul interferon ya, muncul interferon untuk bisa mengaktifkan ke teman-teman yang lain. Nah, jadi itu rekan-rekan, memang masih banyak pertanyaan. Saya baru membahas dari si keilmuannya saja, keilmuan imunologi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mempelajari konsep dasar ya, vaksin, bagaimana sistem imun itu bekerja gitu ya. Itu cukup walaupun memang banyak agak teknis gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa membantu dalam memahami bagaimana kita baca paper artikel ilmiah dalam imunologi. Tapi ada aspek yang lain yang memang kita harus tahu juga, apakah memang terbukti pada manusia. Karena dari uji fase klinis yang nomor 2, fase tahap 2 itu sekitar 50% efikasinya. Nah, ini kita berjalan untuk yang fase 3. Nanti kita masih harus melihat. Vaksin ini urgen nggak sih gitu? Kalau misalnya kita tanpa vaksin bisa apa enggak gitu ya? Ya mungkin bisa-bisa aja gitu ya. Nah, ini kan kita bahas nih. Penambahan vaksin ini kita bisa kontribusi seberapa besar. Nah, ada udang Gates nggak di balik batu? Karena kan dana utamanya dari Bill Gates nih, gitu kan.
seperti itu, memang tanda kutip tidak makan siang gratis ya. Buat dia apa di benefitnya gitu ya. Nah, lalu untuk siapa ini vaksinnya? Apakah buat semua orang atau mungkin hanya untuk orang yang memang ada latent infection aja gitu ya? Karena kan pertanyaannya nanti kemampuan untuk tadi memajan tadi itu loh. Pajanan ini kan seperti apa? Dan yang terakhir tentu halal apa tidak gitu ya. Nah, mungkin kita akan saya akan coba kumpulkan rekan-rekan saya yang berkecimpung di kesehatan masyarakat dan juga yang aktif meneliti dan juga bekerja di industri yang mengembangkan teknologi vaksin gitu ya, di bidang teknologi. Mudah-mudahan kita bisa kumpulkan mereka dan bisa tampilkan dalam tayangan debar ya, dengan barang pakar di Kata Pak Ahmad terkait dengan kehebohan vaksin TB ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.